Kebangkitan oposisi religius di ujung pemerintahan Jokowi. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena di ujung masa pemerintahan Jokowi, kelompok nasionalis di bawah kepemimpinan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD berhasil menyelesaikan silang sengketa ideologisnya dengan kelompok religius. Di bawah kepemimpinan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, olehnya tidak pernah kita dengar lagi gerakan-gerakan politik identitas, tidak pernah kita dengar lagi gelut politik antara cebong vs kadrun, karena semuanya sedang bergerak menuju Indonesia. Menariknya dua kelompok ini sekarang melebur dalam satu kesatuan pergerakan, yakni kritis kooperatif yang bersayapkan oposisi nasionalis dan oposisi religius. Suatu hal yang sangat mawar dan baru terjadi lagi semenjak wafatnya KH Abdurrahman Wahid Gus Dur yang dahulu membangun koalisi oposisi besar bersama Ibu Haji Megawati Soekarno Putri yang berhasil membangun gerakan civil society yang dahsyat dan mampu menggulingkan kediktatoran rezim Soeharto. Kekuatan oposisi nasionalis dan religius ini sedikit banyak telah membuat tulang-tulang kekuatan rezim KW-KW bersama Capres-Cawapres pelanggar berat HAM dan pelanggar berat konstitusi gemetaran, sampai kemudian surveyor-surveyor bayarannya kalap dan kampanye menang Pilpres satu putaran. Tak hanya itu, momentum kekalahan telak Capresnya di ajang debat Capres 3-nya pun didramatisir dan dibolak-balik sedemikian rupa, sehingga para pendukungnya dipaksa untuk mengeluarkan air matanya, seolah-olah sedih karena Capresnya sedang dihina dan dilecehkan oleh Capres 1 dan 3. Survei yang dirilis 2 minggu sekali jelas bentuk kepanikan sekaligus propaganda yang dipaksakan, namun nyatanya mereka dengan berbagai trik tipuan dan penggiringan opininya tidak pernah berani menyatakan capres yang dijualnya mampu meraih elektabilitas hingga di atas 50%. Padahal rezim cawe-cawe dan pecatan jenderal yang berlumuran darah para aktivis 98 itu sudah mengerahkan segala kekuatannya untuk mendorong bagi kemenangan kubunya. Inilah yang kemudian menjadikan surveyor yang berada di kubunya, yakni Burhanuddin Muhtadi sampai nekat mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa Pilpres tahun 2024 ini akan terjadi 2 putaran. Kalau Pilpres tahun 2024 terjadi sampai 2 putaran, itu artinya rilis survei yang menyatakan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah mendekati 80% hanyalah bualan, bahwa paslon Capres 02 Prabowo Gibran elektabilitasnya di atas 40 bahkan 45%, tak lain dan tak bukan merupakan tanda bahwa rakyat sudah mulai berpikir ingin mencari calon pemimpin alternatifnya yang dapat membuat terobosan-terobosan kebijakan baru yang rasional dan menjanjikan, bukan hanya sebatas bagi-bagi susu dan makan siang gratis yang lebih cocok ditawarkan untuk para bocil. Jika bukan karena itu, tentunya hasil elektabilitasnya akan mencapai setidaknya 75% bukan. Kebangkitan oposisi nasionalis dan religius yang kompak mau melindungi Pilpres yang bebas, jujur dan adil tanpa intervensi penguasa, merupakan sebuah bukti sekaligus interupsi sejarah, bahwa rezim yang ikut cawe-cawe bukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, melainkan hanya untuk melanggengkan dinasti politiknya, pasti akan mendapatkan perlawanan dari rakyatnya yang sudah tercerahkan baik secara politik maupun moral. Karenanya jangan heran, begundal-begundal politik itu satu persatu kepanasan dan keluar dari partainya untuk meloncat ke kubu yang sejahanam dengan tabiatnya. Ibu Megawati pelopor pergerakan reformasi 98 yang sejati, seperti tengah dijaga oleh tangan keadilan, untuk dilindungi dari aktivis-aktivis pelacur ideologis yang bergerak secara rahasia di partainya. Di balik gaya orasinya yang kadang terlihat kekanak-kanakan, beliau sesungguhnya pejuang dan penjaga konstitusi yang belum tertandingi hingga saat ini. Maka jangan heran, seberapapun kuatnya tarikan penguasa untuk menggiring TNI dan Polri agar mengikuti arah kepentingan politik kekuasaannya, TNI dan Polri akan tetap diam-diam mengikuti komando Ibu Megawati yang sudah teruji dalam sejarah. Pendapat ini diungkapkan Saiful Huda, lawyer dan pengamat politik.